dan DPR tidak jadi membahas undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, alias dicabut dari prolegnas di DPR. Nah, 272 kepala daerah itu nanti akan terjadi kehilangan krisis legitimasi. Kenapa? Karena undang-undang pemilu itu yang semestinya dibahas atau direvisi tidak jadi karena pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan itu alias ditarik dari prolegnas. Nah, dampaknya itu sangat jelas bahwa tahun 2021 ini dampak untuk buruh ya. Kalau buruh itu identik dengan kebijakan gubernur untuk dapat menetapkan upah minimum. Nah, nanti di tahun 2022 untuk penetapan upah minimum untuk kelangsungannya di tahun 2023 itu secara otomatis legal standingnya tidak baik atau tidak bagus, bahkan kalau kita bilang itu nanti keputusannya cacat, dan ini akan menjadi mungkin bukan ribut ya, tapi akan menjadi beberapa alasan pengusaha untuk tidak membuat atau tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh gubernur, karena gubernur yang akan datang nanti setelah 2022 itu kan PLT ya. Yeah. Itu PLT itu tidak bisa membuat satu keputusan, kira-kira begitu. Itu yang kami soroti di Gerakan Serikat Buruh. Yang pertama, KSBC adalah akan mendorong pemerintah, bahkan mungkin akan membuat surat ya nanti KSBC ke pemerintah dalam hal ini Presiden dan ke DPR, ketua DPR ya Bu Marani ya, untuk menjalankan apa yang disebut amanat undang-undang, karena harus melihat juga nanti implementasi di lapangan ketika gubernur PLT. Karena apa? Kebijakannya itu nanti legitimasinya kurang. Kenapa? Ya karena itu tadi PLT tidak bisa membuat keputusan. Nah, kalau soal apa sikap KSBC, sikap KSBC akan mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi itu. Karena apa? Karena kita belajar dari pengalaman tahun 2019 pemilu kemarin. Kalau kata Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik itu bagaimana sih? Pada waktu pemilu itu ada korban jiwa, 894 petugas KPPS itu meninggal dunia. Ini kan urusan jiwa nih. Nah, terus 5.175 jatuh sakit. Loh, kok ini dianggap berjalan dengan baik, lancar, bagaimana? Mestinya keselamatan rakyat Indonesia itu yang lebih utama. Masa pemerintah nggak bisa membuat pemilu itu yang ramah, yang amanah dan murah? Ini yang terpenting, bukan soal ini harus dilanjut nanti pemilu serentak sampai tahun 2024, enggak gitu. Ini yang mestinya harus pemerintah perbaiki. Kenapa sih memperbaiki aja nggak mau? Ada apa di pemerintah kalau kayak begini? KSBC akan menggalang kekuatan ya tentunya dengan beberapa LSM, NGO, pemerhati politik, kegiatan-kegiatan politik itu. KSBC akan berusaha untuk merangkul itu, bagaimana mendesak pemerintah bersama-sama dengan seluruh rakyat tentunya untuk ini harus direvisi. Ini udah nggak benar kalau apalagi sampai terjadi nanti pemilu serentak dilakukan pada tahun 2024. Apakah sengaja pemerintah mau menambah jatuh korban jiwa? Tahun 2019 sudah jelas kok, ada 894 petugas KPPS meninggal. Ini yang harus pemerintah perhatikan. Jangan berpikiran
oh ini nanti serentak undang-undangnya begini, jelek, enggak gitu. Ini juga jiwa manusia harus diselamatkan. Makanya KSB sih pada hari ini berpendapat bahwa pemerintah dan DPR wajib melanjutkan untuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yang perlu kita disampaikan adalah pekerja buruh seluruh Indonesia, KSBC juga punya lobby politik, ya, punya lobby politik bahwa bukan berarti KSBC harus di posisi di gerakan buruh terus, tapi mencermati kegiatan-kegiatan politik Senayan bahwa ini adalah hal yang buruk, hal yang tidak baik apabila dibiarkan. Karena apa? Karena akan berdampak dengan penetapan upah minimum di tahun 2023. Kenapa? Karena gubernurnya PLT dan PLT tidak bisa membuat satu keputusan yang legitimasinya bagus. Itu juga kata undang-undang. Makanya pemerintah, DPR jalankan konstitusi itu untuk dibahas. Demikian, terima kasih.